Sebelumnya maaf kan mengganggu waktunya ibu yang sangat sibuk. Ini apa? Untuk memenuhi tugas skripsi tentang kedudukan dan fungsi keluarga dari pandang dari perspektif hukum itu gimana Bu? Kan menurut ibu kan sebagai ahli hukum mau dijelaskan. Oke, ini tema yang diangkat oleh mahasiswa atas nama Cakim ya. Cakim, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena mengingat zaman sekarang ini banyak sekali wanita-wanita atau istri-istri itu yang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja di dalam keluarga aja, tapi dia juga bekerja di luar. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah diatur oleh beberapa hukum, ya kan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Hukum Perdata, kompilasi hukum Islam, dan juga karena mayoritas kita dan kita sendiri beragama Islam, kita juga berpedoman kepada perilaku kita juga tidak melupakan yaitu dalam Al-Quran juga. Nah, baik, kita sekarang satu persatu ingin menjelaskan tentang peran istri, kedudukan istri, dan fungsi seorang istri. Negara kita bersyukur karena kita hidup di negara Indonesia yang dimana kita melihat banyak hukum-hukum yang mengatur tentang kenyamanan. Kenyamanan itu tidak hanya kenyamanan sebagai kita sebagai warga negara Indonesia aja, tetapi ketika kita sudah berumah tangga pun kita itu dibuat aturan yang membuat nyaman di dalam keluarga itu tersebut. Makanya di sini ada namanya tentang diatur tentang kedudukan, tentang fungsi agar peran kedudukan satu dan lainnya itu tidak saling bergesekan. Makanya kita bersyukur ya karena Indonesia itu sangat mengatur tentang kenyamanan. Nah, ketika kita sudah melakukan pernikahan sedikit banyak, kita itu menyadari bahwa karakter orang satu sama lain itu tidak sama. Oleh karena itu di sini untuk memperkokoh keluarga juga, di sini ada peran-peran yang saling mendukung sehingga keluarga itu akan tetap kokoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita sekarang akan fokus kepada istrinya. Istrinya itu harus bagaimana, kan seperti itu ya pertanyaannya sampean itu, agar terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 74 itu telah diatur tentang kedudukan istri, tidak hanya istri saja, juga suami di sana, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 31. Di sana menerangkan bahwa jelas suami itu adalah kepala keluarga. Artinya dia yang memimpin keluarga. Dan di sana juga diterangkan bahwa istri itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kenapa di sini ibu rumah tangga? Karena dalam keluarga itu ada kewajiban. Nanti ketika kita punya anak, kita mempunyai kewajiban kepada anak. Sebelum punya anak, kita mempunyai kewajiban kepada suami. Nah, di sini fungsi istri berperan di sini. Ketika kita didudukan sebagai ibu rumah tangga, maka di dalam pasal 34 diatur bahwa seorang istri itu wajib mengatur urusan rumah tangga, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, itu sebenarnya tugas dari seorang istri. Nah, selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 31 juga menerangkan bahwa hak dan kedudukan suami itu seimbang dengan hak kedudukan istri, baik dalam keluarga maupun di dalam bermasyarakat. Nah, selain itu juga diterangkan bahwa kita juga mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan perbuatan hukum karena kita sudah berumah tangga, maka harus atas persetujuan atau seizin pihak yang lain. Misalnya seorang suami mau ngambil pinjaman seperti itu ke bank, atau mau ngeredit rumah. Nah, di sana ini kan salah satu perbuatan hukum, adanya perjanjian simpan pinjam atau kredit rumah. Di sana harus ada seizin salah satu pihak. Kalau tidak ada seizin salah satu pihak, maka itu tidak bisa
dilakukan karena ini sudah menyangkut status kita sebagai suami istri gitu ya. Terus kemudian diperkuat lagi tentang ini di dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam itu diatur dalam pasal 79, itu juga sama menerangkannya bahwa seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga dan ibu itu ibu rumah tangga. Menerangkan juga tentang perbuatan hukum juga, keseimbangan hak dan kedudukan suami juga. Jadi jelas di sini akan menimbulkan rasa kenyamanan antara suami istri tersebut. Nah selain itu dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 77. Di sana menjelaskan lebih detail apa yang harus dilakukan. Jadi suami dan istri ini sama-sama menegakkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, selain menegakkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, di sana juga menerangkan bahwa namanya suami istri itu tidak hanya didasari harus saling mencintai saja gitu. Tapi di sana juga harus ada saling hormat menghormati. Selain menghormat menghormati, ketika kita sudah punya anak, maka kita diberikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak juga seperti itu. Nah, selain itu kita kebutuhan anak itu tidak hanya jasmani dan rohani aja, tapi dalam hal pendidikan, dalam hal keagamaan juga itu harus kita harus kita lakukan. Nah, masalah hormat menghormati ini makanya kita harus diterapkan, betul-betul diterapkan. Karena apa? Seorang suami tetap dia adalah pemimpin keluarga. Apapun kondisi seorang suami, seorang istri harus menghormati. Karena dalam perkawinan sudah ada akad bahwa kita itu akan mengikat janji suci itu. Nah, ketika di dalam keluarga itu tentunya kita mengharapkan keturunan, ya kan? Nah, ketika kita sudah mempunyai keturunan, hak-haknya anak ini dilindungi juga. Ketika di dalam keluarga sudah punya anak, bertambah pula fungsi sebagai seorang istri. Yang awalnya dulu istri itu hanya melayani suami, membantu jasmani maupun rohani suami. Kemudian ketika sudah mempunyai anak, dia juga mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak. Nah, ini kadang orang tua melupakan bahwa anak itu juga harus dibekali tentang keagamaan. Ini yang saya ingatkan. Jangan hanya orang tua memberikan materi, sekolah, tetapi anak itu tidak dibekali oleh keagamaan. Karena akhlak yang baik ini akan kunci dari kita bisa mewujudkan penerus bangsa yang baik juga gitu loh. Apa jadinya kalau anak-anak ini hanya dibekali oleh pendidikan tapi tidak dibekali dengan akhlak yang baik? Bisa jadi dengan pendidikan yang tinggi dia akan memperoleh pekerjaan yang bagus, dia akan memperoleh jabatan yang bagus sebagai pemimpin. Tapi ketika tidak didampingi, dibekali dengan akhlak, akan menjerumuskan anak itu sendiri. Kalau akhlaknya tidak baik, bisa jadi dia melakukan korupsi. Kalau akhlaknya tidak baik, dia bisa juga melakukan kekerasan, penipuan. Nah, sama aja kita, kalau anaknya tidak dibekali dengan keagamaan, sama aja kita itu menjerumuskan anak itu juga ke dalam jurang, kehancuran seperti itu. Makanya di sini tugas seorang istri, saya melihatnya istri dulu aja ya, karena pendidikan anak itu awalnya ada sebenarnya di dalam rumah tangga. Karena kalau namanya sekolah itu kan ada batasan umur 4 tahun, 5 tahun baru dia bisa masuk PAUD. Nah, selama 4 tahun ke bawah ini adalah sebenarnya tonggak dari keluarga untuk membentuk karakter anak seperti itu ya. Terus kemudian selain itu juga seorang istri juga harus menjaga kehormatan keluarga, kehormatan seorang suami. Makanya ini bisa kita lihat dengan apa? Kita menjaga diri kita sendiri. Nah, mohon maaf ketika suami tidak ada di rumah, maka apa yang dilakukan istri? Yang menjaga dengan apa? Membatasi pergaulan, seperti itu. Lebih banyak fokus kepada keluarga. Jangan sampai kita memanfaatkan suami tidak ada, malah istrinya keluyuran, arisan.
dan lain sebagainya ya kan. Anda lihat sekarang kan istri-istri kadang gini, nggak apa-apa suamiku sedang ini keluar negeri sedang apa, kita kan ya happy nanti kalau ada suami kita ini ngurusin suami. Nah itu tidak boleh. Sebisa mungkin kita itu senang-senang, itu pun ada apa namanya itu yang bermanfaat. Mungkin kita punya paguyuban di dalam sekolahan, paguyuban di dalam masyarakat, majelis taklim. Nah itu lebih bermanfaat. Jadi kita silaturahmi dengan ibu-ibu sekitar. Di sana kita akan mendapatkan banyak manfaat karena akan terjadi saling berbagi seperti itu. Itu lebih bermanfaat seperti itu. Jadi ingat, jaga kehormatan suami. Terus di dalam hukum perdata tadi sudah Undang-Undang Nomor 174, kompilasi hukum Islam, kemudian dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata juga telah dijelaskan juga ya, itu di dalam pasal 1005 bahwa suami juga seorang pemimpin seperti itu, kepala perkawinan. Nah ini loh istilahnya kepala perkawinan. Dalam perkawinan secara kita pahami, namanya perkawinan itu berarti sudah adanya keluarga. Dengan perkawinan maka adanya keluarga. Sebagai kepala perkawinan, sebagai kepala keluarga, maka secara otomatis istri itu adalah membantu suami. Nah dengan cara apa? Kembali lagi dengan mengurusi rumah tangga. Nah, seorang istri yang baik yang harus bagaimana itu juga telah diatur dalam pasal 104 dan pasal 106. Nah, di sana menerangkan bahwa istri itu harus taat, ya kan? Taat dan patuh kepada suami seperti itu. Jadi intinya itu, setinggi apapun kita, sebesar apapun pekerjaan kita, suami adalah tetap kepala keluarga seperti itu. Diperkuat lagi ajaran Islam di dalam surat An-Nisa ayat 34. Di sana juga menjelaskan bahwa seorang suami pemimpin keluarga dan istri itu harus solihah, taat kepada suami. Selain itu juga diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Di sana menjelaskan bahwa ini loh tingkatan suami itu ternyata lebih dari istri. Nah secara logika, karena lebih, secara otomatis dia di dalam keluarga juga sebagai pemimpin seperti itu. Jadi intinya di sini kita harus saling menghormati, cinta mencintai, agar tegaknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ketika terjadi sesuatu, maka ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Misalnya salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan. Tapi kita tidak berharap itu. Makanya saya tidak mau menjelaskan ke sana. Nanti kalau saya jelaskan, gugatan ini tentang hal-hal ini, nanti orang-orang malah fokus ke gugatan. Makanya kita menghindari. Semoga istri-istri harus bisa menghormati suami seperti itu. Dan kedudukannya juga tetap dihormati oleh suami itu. Ya, jadi kedudukannya kita tetap adalah suami lebih inilah, jadi harus kita hormati lah. Tentang itu yang katanya tadi, kedudukannya dan hak kedudukan suami istri itu sama. Seimbang. Ya, seimbang. Seimbang di sini dalam artian bahwa itu tadi, seorang suami mungkin dia bekerja, ya kan, bekerja mencari nafkah. Seorang istri dia juga harus mengimbangin apa? Ketika seorang istri tidak bekerja, maka dia harus bisa mengurusi rumah tangga. Jadi di sini ada peran dan fungsi masing-masing yang harus berjalan seimbang. Tidak semuanya suami yang melakukan, tidak semuanya istri yang melakukan. Jadi di sini perlu adanya keseimbangan. Dan ketika ada banyak latar belakang mengapa terjadi istri bekerja seperti itu kan. Ini bukannya apa-apa, kembali lagi ketika suami mengizinkan, maka itu adalah suatu tidak ada masalah. Dan kita harus mengetahui latar belakang kenapa istrinya itu bekerja seperti itu, ya kan? Karena saya menyadari bahwa
di lingkungan saya sendiri itu banyak yang mayoritas istrinya bekerja karena banyak faktor seperti itu. Yang pertama, apa faktornya? Karena suaminya sakit, bisa jadi seperti itu, sehingga menuntut istrinya bekerja. Yang saya saluti adalah ketika suami sakit, istri tak bekerja, itu menunjukkan bahwa adanya rasa tanggung jawab juga seperti itu dari pihak istri. Nah, istri bekerja itu tadi ada dalam kompilasi hukum Islam, membantu jasmani maupun rohani. Jasmani ini kan secara fisik kan, fisik kita itu kan butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Ketika kebutuhan jasmani kita, ketika kebutuhan sandang, pangan, papan kita tidak dipenuhi, maka diperbolehkan seorang istri itu untuk membantu, karena di sana sudah jelaskan membantu jasmani dan rohani. Makanya istri juga kadang di dalam rumah tangga juga dia mengajari anak belajar, itu juga membantu anak gitu dalam hal pendidikan. Intinya mengurus rumah tangga itu tidak hanya memasak, nyapu, tidak hanya itu juga, tetapi mendampingi anak, membentuk karakter anak menjadi lebih baik, itu juga termasuk mengurus rumah tangga. Karena dalam rumah tangga itu banyak itu tadi ada ayah, ada ibu, ada anak seperti itu. Mengurus rumah tangga berarti kan juga termasuk istri bekerja atau berkarir itu bisa masukkan mengurus rumah tangga, kan membantu. Kalau ya salah satunya, karena di sana poinnya adalah membantu dalam hal ekonomi. Makanya kalau istri-istri bekerja mesti di sana saya pikir mesti ada banyak latar belakang. Karena kalau dalam ajaran Islam sendiri sudah menyamankan seorang istri gitu loh, dia itu tidak diwajibkan untuk bekerja. Islam sendiri sangat menyamankan seorang istri menurut saya bersyukur. Tetapi ketika kita membantu perekonomian, maka Allah pun tahu bahwa itu adalah ladang pahala untuk seorang istri juga gitu loh. Tetapi itu tadi harus izin suami dan tidak boleh menterlantarkan kewajibannya dia sebagai ibu rumah tangga, penting seperti itu. Jadi kan ibu sendiri termasuk orang yang pro dalam wanita karir atau wanita yang bekerja. Ya, karena saya sendiri menyikapi bahwa namanya hidup itu kita tidak mungkin, kita tidak bisa hidup kalau tidak ada ekonomi, ya kan? Ya. Masa kita itu hanya diam aja berdoa aja seperti itu. Kebutuhan ekonomi itu semakin lama semakin meningkat. Itu harus kita sadari gitu. Nah, di sini peran juga seorang suami. Ketika alhamdulillah suami saya mengizinkan untuk saya bekerja. Nah, ketika sudah diizinkan, kita juga harus mentaati suami. Apa-apa yang dilarang suami itu tidak boleh kita lakukan. Apa-apa yang dianjurkan oleh suami harus kita lakukan. Misalnya apa? Nanti boleh bekerja asal tidak menterlantarkan anak, seperti itu. Dan ini juga untuk menunjang kebutuhan ekonomi. Karena kita terus terang keluarga kita itu alhamdulillah dari nol, maksudnya itu tidak mengharap warisan ya, dari dalam artian memang kita semua ini dari nol, saya sama suami saya membangun dari nol, sehingga kita itu tadi seimbang dan sama-sama, tidak membedakan bahwa ini adalah uangku. Ya boleh sih sebenarnya, dan dalam Islam sendiri tidak mewajibkan kita, tapi ketika kita melakukan itu, intinya kita bekerja untuk keluarga, itu sebenarnya ladang pahala untuk kita. Dan itu saya rasa akan menyamankan keluarga kita juga, karena apa? Oh ternyata kita bisa memenuhi kebutuhan biaya anak, tidak berat. Intinya suami tidak berat seperti itu. Berarti kan penghasilan dari bukan berarti juga dipakai untuk keperluan rumah tangga juga. Ya, jadi penghasilan yang saya lakukan itu, jadi kita itu uang jadi satu. Jadi kita uang itu jadi satu, ya udah untuk rumah tangga kita itu tadi. Jadi saya itu tidak memisahkan ini saya bekerja, uang saya tidak. Jadi saya adalah
uang kita bersama dan untuk rumah tangga seperti itu. Hanya kita alhamdulillah ini kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mengganggu orang tua kita seperti itu kan. Ya, soalnya kan kemarin waktu apa wawancara di tempat riset kan juga itu ada istri yang bekerja tapi tetap dia itu uangnya untuk dirinya sendiri dan dia tetap menerima atau menunggu apa nafkah Dari dari suami. suaminya. Itu tadi tidak salah, Ya, gitu. tidak salah. Tetapi itu tadi, apakah kalau kita kan hidup itu kan untuk akhirat nanti. Kalau saya itu berpikirannya seperti itu. Selama kita hidup, apa sih yang harus kita bisa lakukan seperti itu. Nah, ketika seorang istri bekerja dan uangnya itu untuk kebutuhan rumah tangga, padahal itu adalah bukan kewajiban seorang istri, maka itu adalah ladang pahala untuk akhirat nanti seperti itu. Jadi kita harus berpikirnya ke akhirat. Tapi kalau istrinya tidak memberikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih melihat kepada kehidupan yang kekal nanti, akhirat nanti. Karena kita itu sebenarnya menambah pahala itu sangat mudah gitu loh. Kenapa itu nggak kita lakukan seperti itu? Itu menurut saya ya, menurut saya pribadi. Juga kan dalam Islam kan malah nggak disuruh istri itu kan untuk bekerja, tidak disuruh. Nggak apa-apa misal dia bekerja terus uangnya dipakai sendiri, ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang pertama itu tadi seizin suami. Kalau ingin menambah pahala, itu tadi caranya gitu. Itu akan lebih berkah. Karena nanti juga ditanyain uang kamu untuk apa gitu kan. Nah kalau saya kan enak jawabnya, cuma cukup satu jawaban, uang kamu dari bekerja, padahal kamu itu tidak mempunyai kewajiban untuk apa? Jawaban saya cuma satu, untuk keluarga. Sudah selesai. Nah, itu aja sih sebenarnya. Terus kan berarti kan dalam rumah tangga juga penting untuk musyawarah ya, dalam setiap mengambil keputusan. Ya. Karena gini, sangat-sangat penting ketika kita, apalagi seorang istri akan melakukan sesuatu itu, suami istri dan menurut saya itu harus musyawarah. Karena apa? Ketika istri melangkah tidak melakukan musyawarah dengan suami, itu kita itu sudah salah. Salah karena apa? Karena kita melakukan sesuatu itu tanpa seizin suami. Gitu. Begitupun istri. Kenapa? Begitupun suami harus izin istri juga musyawarah istri. Iya, karena itu seperti yang kita ketahui ya, ada seorang istri pun ketika dia akan ke orang tuanya yang meninggal itu, kalau dia tidak izin, padahal niatnya istri itu baik gitu loh, dia ingin ke orang tuanya yang meninggal seperti itu, tapi ketika suami tidak mengizinkan itu malah menjadi dosa seperti itu. Menurut saya kita nggak usah takut. Runding musyawarah itu sebenarnya menyamankan kedua belah pihak. Kita ingin menemukan satu titik yang baik. Ketika kita melangkah sendiri itu sebenarnya sudah tidak baik, karena namanya kita sudah ikatan suami istri, maka segala sesuatu itu ya itu tadi istri adalah pakaian ya, saling melengkapi lah antara suami dan istri itu tadi gitu. Makanya apapun itu, sekecil apapun, lakukan musyawarah. Nggak ada ruginya kalau kita melakukan musyawarah, malah kita akan menemukan titik atau hasil yang baik dalam setiap permasalahan itu. Seperti itu. Jadi salah satu fungsinya istri adalah itu membantu jasmani maupun rohani dan keluarga, mendidik dan mengurus anak itu tadi ya. Dalam hukum perdata juga kan diperkuat juga bahwa kita juga ada juga itu tentang mendidik dan mengurus anak juga sama. Mendidik dan mengurus anak itu di dalam pasal 104 itu ya kan, di sana juga dijelaskan. Jadi kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, terus dalam aturan hadis itu saling melengkapi. Jadi kalau kita melihat semuanya ini terasa indah gitu loh, karena apa? Kita itu diberitahu gitu, diberitahu bahwa oh kamu itu seperti ini, peranmu seperti ini, kamu peranmu seperti ini. Jadi di sana tuh tidak ada namanya rasanya berat, yang ada adalah kenyamanan.
Nah makanya ketika ada ketidaknyamanan, maka undang-undang itu juga yang akan melindungi hak kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ketika terjadi ketidaknyamanan, ketika terjadi ketidaksesuaian fungsi dari suami maupun istri, di sana ada Undang-Undang Nomor, salah satunya Undang-Undang Nomor 174 itu tadi ya, akan bisa diajukan gugatan. Tapi tadi ya jangan sampai gitu. Terus kan tadi Ibu adalah termasuk orang yang pro dalam artian wanita karir atau istri yang bekerja. Terus kalau ada istri yang bekerja dalam artian kepala rumah tangga yang suaminya nggak bekerja di rumah, itu gimana menyikapinya? Kalau saya itu tidak serta merta menyalahi suami dulu. Jadi kita itu harus menelusuri dulu kenapa suaminya tidak bekerja gitu. Bisa jadi suaminya sakit, karena bisa jadi kalau misalnya suaminya memang malas-malasan, itu berarti memang sudah tidak baik gitu kan. Berarti suaminya dia sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya. Ketika suaminya tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka seorang istri haknya juga dilindungi, dia bisa mengajukan gugatan. Tetapi menurut saya itu tadi, kalau suaminya sakit ya janganlah kita intinya malah menceraikan, karena banyak ada juga lah ketika suaminya sakit malah ditinggalkan. Nah itu sebenarnya kurang baik. Kita harus kembali lagi dulu suami telah bertanggung jawab kepada keluarga, seperti itu. Kita juga harus pikirkan matang-matang, jangan keegoisan diri kita sendiri ya, tapi kita juga harus memikirkan anak-anak itu tadi, nanti psikologinya anak itu bagaimana, seperti itu. Jadi sebaiknya kita itu tetap mempertahankan keluarga sepanjang itu tadi si suami tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu, pelanggaran kewajiban. Sebaiknya ketika suaminya sakit jangan ditinggalkan, menurut saya tadi. Berarti kan ingat perjuangan ketika dia bertanggung jawab, seperti itu. Enggak serta-merta ada pada suami yang salah ketika suaminya nggak bekerja. Jadi kita harus melihat dulu faktornya apa. Bisa jadi sakit secara apa? Sakit secara fisik bisa juga sakit secara mental, seperti itu gitu kan. Nah ini malah harus kita dukung gitu loh. Kita dukung agar suami kita itu sembuh, misalnya kalau sakit secara fisik gitu kan. Kalau misalnya telah di PHK gitu kan. Ini kan gara-gara corona ini, ya Allah. Kita kembali lagi, kita akhirnya membahas tentang corona. Nggak apa-apa, ini menarik ya. Jadi saya berharap baik suami maupun istri, kalian semua harus saling menguatkan, saling mendukung. Ketika suami di PHK, kita harus saling mendukung dengan cara apa? Melakukan usaha-usaha lain, usaha-usaha lain seperti jualan atau apa, agar dapat pemasukan, seperti itu. Jangan Anda masuk ke dalam alur kesetresan atau apa, jangan. Jadi kita harus bangkit. Saya pernah salut ini dengan salah seorang itu, dia tuh cerita sama saya dan sekarang jadi pelanggan saya beli sembako ke dia. Itu dia itu sebenarnya di PHK oleh pimpinannya. Kemudian dia ketemu sama saya, terus dia bercerita kalau dia itu di PHK. Karena dia itu orangnya yang kreatif, dia memohon kepada pimpinannya bahwa jangan dipecat. Sekarang kita itu sembako itu adalah kebutuhan pokok, ya kan? Nggak mungkin kita itu bisa hidup tanpa kebutuhan pokok itu. Akhirnya dia itu dengan keaktifan dia itu bermusyawarah dengan pimpinannya, beralih dari jualan elektronik menjadi jualan sembako. Nah ini yang saya saluti, dan saya berharap ada masyarakat lain seperti ini gitu loh. Dia jangan berhenti, tapi dia tetap berkreasi dan aktif. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak dipecat oleh pimpinannya, dan malah sekarang ya perusahaannya dapat pemasukan dengan beralih kepada sembako, seperti itu. Jadi kembali lagi, jangan patah semangat, harus saling menguatkan, harus saling mendukung satu sama lain, seperti itu.
insya Allah kalau kita kreatif pasti ada jalan kok gitu ya. Produktif. Kita harus produktif terus sehingga pemasukan tetap ada. Kita harus jeli, oh kebutuhan rumah tangga ini yang tiap hari dibutuhkan seperti ini. Soalnya ada kasus gitu di kampung. Ya itu tentang itu istri yang kerja, gaji yang banyak terus suaminya yang enggak kerja gitu di rumah, dan kerja kalau ada apa kayak serabutan gitu aja kan saya pandang kok kasihan gitu istrinya. Kan kalau dipandang dari segi hukum kan pasti salahnya, maksudnya kan istri yang bekerja gitu. Sebenarnya enggak itu tadi karena membantu itu tadi. Jadi intinya karena membantu itu diperbolehkan kan membantu. Dan menurut saya ini malah bagus, istri yang bagus menurut saya. Karena dia di sana dia punya ya menyadari bahwa mempunyai tanggung jawab yang sama, apalagi kalau sudah punya anak. Jadi kita malah jangan melihat dia kasihan, malah kita harus bersyukur. Iya, malah wanita-wanita seperti itu harus kita kasih dukungan, dan itu buat percontohan ibu-ibu yang lain seperti itu, bahwa menyadari kita itu saling mendukung itu tadi agar keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bisa ditegakkan seperti itu. Dan saya rasa menurut saya pribadi, Allah itu kan menciptakan manusia berpasang-pasangannya. Ketika seorang suami mendapatkan seorang istri yang seperti itu, saya yakin suaminya ini adalah suami yang baik gitu. Nggak mungkin suami yang tidak baik istrinya mau bekerja dengan kondisi suaminya seperti itu. Makanya mulai sekarang kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita itu harus menjadikan diri kita juga baik pula. Itu saya yakin gitu. Ketika kita mendapatkan istri atau suami tidak baik, kita harus introspeksi diri. Jangan menyalahkan pasangan seperti itu. Karena itu adalah memang hasil dari tanaman kita sendiri seperti itu. Berarti intinya kalau dipandang dari segi hukum ataupun hukum positif, hukum agama, berarti kan intinya seorang istri kan sudah diangkat ya, dilindungi martabat dan diangkat. Dilindungi, memang ya sudah dilindungi lah. Ya tidak hanya istri aja, suami juga dilindungi, iya. Ya kan contohnya ketika istri melakukan perzinahan, suami boleh dong melakukan gugatan, kan seperti itu. Jadi sama-sama dalam, bukan hanya suami istri aja, anak juga hanya dilindungi seperti itu. Ya. Jadi di sini kembali lagi, kalau sudah membentuk rumah tangga itu, kita itu selain mencintai juga di sana harus ada saling menghormati, juga kita di sana harus muncul ada rasa saling membantu baik suami maupun istri dalam hal jasmani maupun rohani, dalam hal mendidik anak. Nah itu tadi kuncinya itu, sehingga keluarga kita akan sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Jadi tidak hanya satu pihak aja yang harus mencintai menghormati, tidak, ini harus saling, harus saling mencintai menghormati dan saling membantu, intinya itu.